Guys, kali ini aku akan berbagi tips gimana caranya agar kucing-kucing ini relatif panjang umur. Relatif sih ya, bukan pasti guys ya. Tapi ada beberapa hal yang bisa kita lakuin gitu, yang bisa kita terapkan dalam pola hidup atau pola asuh kucing ini gitu ya, yang menurut aku berhasil membuat kucing ini punya peluang hidup lebih panjang. Disclaimer dulu, ini hanya yang kuterapkan di kucing-kucingku aja guys ya. Kalau misalkan kalian menerapkan hal yang berbeda dan berhasil juga, boleh ya sharing di komentar gitu guys ya. Oke, langsung aja guys ya. Yang pertama yang aku lakuin adalah full indoor guys ya. Nah, ternyata merawat kucing secara indoor ini berhasil membuat kucingku ini relatif lebih sehat, jarang sakit gitu guys ya. Jarang ya, bukan nggak pernah guys ya. Jarang sakit dan jarang terkena wabah penyakit, terutama virus-virus itu guys ya. Terus yang kedua, aku lebih detail lagi memantau mereka sehari-harinya guys ya, termasuk memantau makannya, minumnya, pupnya, pipisnya, semua diperhatikan, bener-bener dilihat gitu guys ya. Kalau ada yang nggak lahap makannya atau nggak habis makannya, itu aku perhatiin guys ya, ini penyebabnya kira-kira apa. Aku tawarin dia makanan yang berbeda, mungkin aku punya wet food, aku tawarin wet food gitu guys ya, atau bahkan aku kandangin dulu sampai dia habis makannya baru dia boleh main gitu guys ya. Begitu juga dengan minumnya, kalau misalkan dia nggak minum ya aku arahin dia ke tempat minum, aku kasih mangkok minumnya ke dekat dia gitu ya, atau aku sepetin kalau bener-bener nggak mau minum. Apalagi yang punya riwayat flu gitu ya, itu kan pasti harus banyak minum kan gitu ya. Begitu juga dengan pupnya guys ya, pipisnya aku perhatiin mencret nggak gitu ya, semua diperhatiin. Pada saat aku buang pupnya itu, bersihin bak pasirnya itu, semua aku perhatiin gitu guys ya. Jadi kalau misalkan ada kucingku yang pup, kalau kebetulan aku lagi ada dan merhatiin gitu guys ya, aku lihat gitu ya siapa yang pup, terus aku cek apakah ada cacing dan lain sebagainya begitu ya. Karena ini indikasi buat kita tahu nih kondisi si kucing kita seperti apa, kondisi kesehatannya dan lain sebagainya gitu guys ya. Itu ngaruh banget gitu ya. Dan juga dari gerak-geriknya gitu guys ya, dia murung atau lincahkah gitu ya, kan nggak bisa ditanyain kondisinya gimana, perasaannya mah gitu ya. Terus yang ketiga, aku pastiin kucingku setiap hari itu ya, hampir setiap hari lah guys ya, kecuali kalau lagi lupa banget atau lagi repot banget gitu guys ya, aku pastiin mereka ini dapat asupan vitamin guys ya. Vitamin apapun yang aku punya guys ya, kadang aku selang-seling vitaminnya gitu ya. Nah, sebenarnya asupan vitamin ini kan bisa dari berbagai sumber guys ya, dari makanannya gitu guys ya, nggak melulu dengan vitamin instan atau vitamin yang produk vitamin gitu guys ya, tapi bisa juga dari makanannya yang mengandung vitamin yang komplit, yang bagus gitu guys ya. Nah, kalau sekarang kan kebetulan vitamin kucingku tuh masih pakai Maxpau guys ya. Ini udah aku pakai sekitar 2,5 tahun guys ya. Ini aku kasih setiap hari gitu guys ya, dan kucing-kucingku cocok lah dengan vitamin ini guys ya, karena simpel pemberiannya, tinggal dipencet aja gini guys ya, seperti biasa. Bismillah. Nah, karena Maxpau Super Serum ini bisa mengatasi berbagai masalah kucing dengan satu kali pencet aja guys ya. Kandungannya protein yang tinggi, multivitamin, sama vitamin yang dibutuhkan kucing udah terkandung di sini karena dia serum gitu guys ya. Dan juga mineral-mineral lain yang dibutuhkan kucing. Khasiatnya pun komplit juga guys ya, bisa untuk meningkatkan imun tubuh kucing agar kucing gak gampang sakit, mempercepat kesembuhan bagi kucing yang sakit, menambah energi, menambah nafsu makan, mengatasi stres, mengatasi kerontokan, mempersehat bulu dan kulit kucing untuk kesehatan pencernaan, menambah volume ASI untuk masa recovery kucing yang sakit, melahirkan atau operasi dan lain sebagainya guys ya. Dan masih banyak lagi khasiat Maxpau Super Serum lainnya guys ya. Karena Maxpau Super Serum ini all in one solution banget guys. Dengan Maxpau ini kita nggak repot lagi pilih-pilih vitamin, karena udah komplit banget di serum Maxpau ini aja guys ya. Yang mau order Maxpau silahkan cek out aja di keranjang atau klik link yang ada di deskripsi guys ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke poin berikutnya ya. Dadah guys. Terus yang keempat, aku mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan penyakit kucing atau masalah kucing guys ya. Semuanya aku pelajarin, semuanya aku baca, aku tonton bener-bener gitu guys ya. Aku sampai baca jurnal-jurnal gitu guys ya, skripsi anak-anak kedokteran hewan gitu guys ya. Aku baca guys ya, banyak kok di Google, cari aja. Intinya kita harus membekali diri kita dengan berbagai informasi atau skill lah gitu dalam merawat ataupun mengobati kucing guys ya. Karena nggak selamanya kita bisa ke dokter atau menyerahkan kucing kita ke orang lain untuk diobatin gitu guys ya. Sejak aku menangani semuanya sendiri gitu ya, selama aku bisa aku tanganin, aku obatin semuanya sendiri gitu guys ya. Alhamdulillah guys ya, 90% lah kucingku ini yang sakit-sakit ini bisa diselamatkan atau bisa sembuh guys ya, dan sehat walafiat sampai sekarang guys ya. Ada yang kucing-kucingku udah berumur tua-tua gitu guys ya, ada yang usianya sampai belasan tahun juga, ada yang 8 tahun, 6 tahun gitu guys ya. Dan mereka udah pernah aku obatin sendiri dulu gitu ya, berbagai penyakit aku kasih obat sendiri juga. Tapi kan nggak ngaco juga ya, semua harus dilandaskan dengan informasi yang tepat dan istilahnya ada sedikit ilmunya lah gitu guys ya. Kita jangan yang ceroboh-ceroboh banget juga, ngasal juga jangan gitu guys ya. Nah, alhamdulillahnya sampai sekarang nggak ada tuh efek-efek negatif, efek samping dan lain sebagainya, justru sehat-sehat aja gitu ya. Atau juga kalau misalkan peluangnya 50-50, 50-50 gitu guys ya, ya lebih baik 50-50 itu di tanganku pribadi gitu guys ya, tanpa harus membayar orang lain atau menyerahkan kucingku ke orang lain gitu ya. Terus yang kelima ini yang gak kalah penting guys ya, kalau misalkan kucing kita ini terlihat ada masalah gitu ya, misalkan kucing ini murung gak mau makan, nah sambil kita mencari penyebabnya atau solusinya biar dia ini mau makan gitu guys ya, ini kucing harus disuapin ya, jangan dibiarin, jangan ditungguin gitu guys ya. Karena sering kali terjadi adalah kucing semakin lemah, semakin drop gitu guys ya, justru mati gara-gara nggak makan atau kelaparan gitu
gitu guys ya, bukan karena penyakitnya. Begitu juga dengan minumnya, kalau misalkan kucing nggak mau minum sendiri ya harus dipaksa minum, disepetin pelan-pelan. Begitu juga dengan kecepatan guys ya, itu penting banget gitu ya, lebih cepat lebih baik gitu ya dalam mengobati atau membantu kucing yang punya masalah gitu guys ya. Kalau misalkan kucingnya lemes, mulai ada gejala penyakit ini ya, ini harus langsung diobatin guys ya. Jangan kita nunggu sampai kucingnya bener-bener tepar atau udah terkulai lemes baru nih cari-cari penyebabnya apa, kira-kira browsing nonton video, udah nggak sempet lagi guys ya. Bahkan kadang kita bawa ke dokter pun dokter bilang udah telat gitu guys ya, ini peluangnya udah sedikit karena kucingnya udah terlalu lemah gitu ya. Nah terus yang berikutnya juga harus intensif guys ya, ini yang sering aku bilang ya, cepat, tepat, intensif, itu 3 prinsip itu dalam menangani masalah kucing, terutama kucing yang sakit guys ya. Karena kenapa kita harus intensif banget guys ya, inilah bedanya kalau di tangan kita dan di tangan orang lain. Kalau di tangan orang lain kan misalkan di dokter ya, pasiennya banyak ya, dokter juga ada jam kerjanya, ada jam besuknya, ada jam treatmentnya gitu ya. Nggak seperti kita yang bisa kita berjuang sebisanya gitu ya, semaksimal kita bisa gitu guys ya. Bila perlu begadang mah begadang kalau aku gitu ya. Karena kucing ini kalau misalkan dia sakit kan nggak bisa kita tanyain nih, jadi kita harus pantau bener-bener dari ciri-ciri atau gejalanya atau gimana kondisinya aja, dari pupnya, pipisnya gitu ya, dari makannya gitu ya, muntah atau enggak, itu aja yang bisa kita pantau kan. Karena percuma aja kalau misalkan kucing kita sakit, kita kasih obat, kasih vitamin, kasih makan, terus kita tinggalin gitu ya, beberapa jam tinggalin, misalkan seharian ditinggalin, kita kan nggak tahu kalau misalkan dia muntah setelah kita kasih belum sempat terserap, kurang dari 2 jam katanya kan belum terserap tuh kan obat, vitamin dan lain sebagainya itu. Nah itu kan harus kita kasih lagi guys ya, kasih ulang gitu guys ya. Karena kan kalau ngurusin kucing sakit ini kita harus berusaha menstabilkan semuanya, suhu tubuhnya stabil, pupnya normal, memastikan dia tidak muntah dan lain sebagainya, obat, vitamin dan makanan itu terserap dan bekerja gitu guys ya. Kecuali kalau misalkan cuma sakit-sakit ringan aja gitu, itu masih bisa ditinggalin beberapa jam, misalkan 8 jam kita kerja gitu masih bisa ditinggalin guys ya. Tapi kalau misalkan kayak virus panleukopenia, kalisi gitu guys ya, terutama panle menurut aku ya, panle itu nggak bisa ditinggalin ya, nggak bisa ditinggalin. Kalau bagi yang kerja harus ada yang jaga gitu ya, harus dititipin ke orang atau enggak ya udahlah bawa aja ke klinik, tinggalin di klinik gitu guys ya, itu lebih aman. Setidaknya ada yang melihat atau menjaga dia selama kita tinggalin itu guys ya. Jadi nggak bisa ya kalau virus panleukopenia ini ditinggalin kucingnya sampai seharian gitu, nggak bisa guys ya, nggak akan selamat sih menurut aku, jarang sih guys ya. Jadi intinya intensif dalam merawat mereka pada saat mereka sakit ini mempengaruhi kesembuhannya dan tentu aja mempengaruhi ke usia atau umurnya guys ya gitu. Oke gitu guys informasi dari aku, maaf kalau nggak jelas ngomongnya karena berisik di sini, kejar-kejaran dengan berbagai suara di sini gitu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan ditambahkan atau kalian mau sharing juga silahkan guys ya, di kolom komentar aja, bebas asal sopan, atau next kita mau bahas apa request silahkan guys ya di kolom komentar aja. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga semuanya sehat-sehat. Assalamualaikum, bye bye guys, bye.